الصلاة الجامعة. Sawu syufufakum fa inna taswiyatas syufuf min tamamis shalah. Mohon softnya untuk tetap diluruskan dan dirapatkan, karena lurus rapatnya soft kesempurnaan kita dalam sholat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la, allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a faj'alahu gusa'an akhwa. Sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lisyusra fadzakir in nafa'adhiz zikra. Sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadisul ghashiyah. Wujuh yawma izin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuh yawma izin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufatun. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ya ma'saral muslimin rahimakumullah, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan ini kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah mulai sore hari kemarin kita mengumandangkan kalimah takbir, tahmid, tahlil, bahkan tasbih sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah banyak memberikan kepada kita akan nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita juga mampu melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan harapan ibadah kita di pagi hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Haji itu adalah Arafah. Semua orang yang haji itu pasti berada di Arafah dalam rangka melaksanakan wukuf dan dilanjut dengan limpar jumroh 1, 2, dan 3. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, Arafah adalah hari perenungan terhadap Sang Khalik. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu para jamaah rahimakumullah, semua para haji yang kumpul di Arafah bukan semata-mata hanya
untuk berzikir kepada Allah. Akan tetapi juga di sana melakukan satu perenungan yang amat sangat luar biasa. Di samping zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para jamaah rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, paling tidak kita tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Apa tujuan hidup? Apa dasar hidup? Apa pedoman hidup? Dan bahkan apa bekal hidup sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tujuan hidup sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya adalah hanya satu, yakni mencari ridha Allah. Itulah tujuan hidup kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Itu adalah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tujuannya hanya satu, untuk mencari ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, baik itu masalah muamalah maupun masalah ibadah. Lalu apa dasar hidup sebagai seorang muslim? Dasar hidup sebagai seorang muslim itu adalah Islam. Kalau Islam itu dijadikan sebagai dasar hidup sebagai seorang muslim, maka konsekuensinya adalah rukun Islam yang ada. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dan ini tidak hanya sekedar diucapkan. Kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, kapanpun dimanapun kaki kita menginjakkan, bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah, di jalan, di kantor, di pasar, dimanapun kita berada. Kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, maka kita harus mawas diri. Apapun yang kita lakukan, maka benar-benar harus menjaga bagaimana orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadisnya dalam berbuat. Dan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah mengatakan demikian dan mengucapkan kalimah ini, maka dalam hidup kita ini harus itba kepada beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa beritba kepada beliau? Pernah istri beliau ditanya, wahai Aisyah, kabarkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana hidup Rasulullah yang sebenarnya. Aisyah dengan tegas menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah, kepribadian Rasulullah, gaya hidup Rasulullah itu adalah Al-Quran. Karena itu para jamaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kalau sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus betul-betul beritba kepada beliau. Sehingga dalam hidup kita harus betul-betul meyakini dengan hati, tasdiqul qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, akan Al-Quran dan Al-Hadisnya. Yang kedua adalah sholat. Ini perenungan para haji yang ada di Mekah, terutama khususnya yang ada di Indonesia, perlu untuk diketahui ini.
sholat ini termasuk rukun Islam. Kenapa kita harus sholat? Apakah Allah butuh kita atau kita yang butuh Allah? Karena sholat ini merupakan media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Maka ada warning dari Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang berani meninggalkan akan sholat satu kali waktu sholat saja, muta'ammidan dengan sengaja, faqad maka sungguh kafar telah kufur. Karena itu para jamaah, lewat mimbar ini saya sampaikan kepada para jamaah, khususnya saya pribadi, jangan sekali-kali berani meninggalkan akan sholat. Karena ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan bahkan para jamaah, kewajiban itu merupakan sesuatu yang ringan, bukan berat. Sholat itu merupakan kewajiban, berarti sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang berat. Kalau ada yang mengatakan berat tentang kewajiban menjalankan sholat para jamaah, salah besar. Karena sholat kalau tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, kalau nggak mampu dengan duduk kalau nggak mampu dengan berdiri boleh dengan duduk, kalau nggak mampu dengan duduk boleh berbaring atau dengan berbaring. Ini rukhsah. Tatkala kita musafir, sholat boleh dijamak, boleh dikosor, bahkan boleh jamak kosor. Karena itu para jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali meninggalkan akan sholat, khususnya sholat 5 waktunya. Yang selanjutnya adalah zakat. Ini merupakan suatu kewajiban. Para jamaah, perlu saya sampaikan lewat mimbar ini. Setiap ada perintah sholat itu selalu diikuti yang namanya zakat, infak, sedekah, bahkan termasuk korban. Selalu di dalam Quran itu. Contoh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Di ayat ini ada perintah sholat yang diikuti dengan infak. Bahkan di ayat yang lain, sholat diikuti dengan yang namanya zakat. Dan juga fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini maknanya adalah orang yang ahli akan sholat, tetapi dia diberi kelapangan rizki oleh Allah, dia tidak mau berkorban khususnya pada saat ini, tidak mau infak, tidak mau sedekah, maka tidak ada apa-apanya tentang sholatnya. Atau sebaliknya, orang yang di mata manusia ahli sedekah, infak, zakat, bahkan bisa jadi saat ini melakukan akan kurban, tetapi dia tidak sholat, maka semuanya itu juga tidak ada apa-apanya. Sehingga ada hadis Rasulullah yang mengatakan, apabila ada orang yang diberi kelapangan akan rezeki, lalu dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Yang selanjutnya para jamaah adalah puasa. Ini juga merupakan suatu kewajiban.
dan termasuk ibadah mahdoh. Namun di samping puasa wajib ada puasa sunnah, dan yang terakhir adalah haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan suatu ayat tentang perintah melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Karena itu para jamaah rahimakumullah, karena Islam itu menjadi dasar dari kehidupan kita, kita sebagai muslim harus betul-betul mengamalkan akan rukun Islam yang ada itu. Lalu pedoman hidup sebagai seorang muslim itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pakem way of life, hidup di dunia maupun hidup di akhirat adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu kita punya kewajiban terhadap Al-Quran, yakni khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar akan Al-Quran dan mau mengamalkan akan Al-Quran. Lalu apa kewajiban kita? Yang pertama adalah membacanya. Yang kedua, mengkaji dan memahaminya. Yang ketiga, mengamalkannya. Muslim tidak akan pernah mampu mengamalkan akan Al-Quran kalau muslim tidak pernah mengkaji, memahami akan Quran, dan tidak pernah duduk di majelis taklim. Muslim selamanya tidak akan mampu membaca akan Al-Quran kalau muslim itu tidak mau belajar akan Al-Quran. Karena itu para jamaah rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah masalah Al-Quran ini dalam hadisnya, man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu, kata Rasul, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa tujuan hidup? Lalu apa target hidup kita sebagai seorang muslim? Target hidup kita itu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan itu targetnya adalah ibadah. Maka orang yang beriman itu tidak merugi di mata Allah. Kenapa? Karena setiap waktu, setiap saat, waktu itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Bedanya ada pada kaifiahnya. Betapa dikatakan tidak sia-sia di hadapan Allah sebagai seorang yang beriman, karena waktu dipergunakan untuk ibadah. Yakni al-ibadatu yataqarrubu ilallah bi imtisali awamirihi wa jtinabi nawahi wal amali bima azinabi. Yang dinamakan ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi akan larangannya, dan berbuat segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Para jemaah, contoh, kalau kita tadi berangkat dengan mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dan sepulang nanti mengucapkan alhamdulillah, maka ini termasuk ibadah. Mau makan bismillah, sudah makan alhamdulillah, maka ibadah.
Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Semua perbuatan yang kita lakukan, asal perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang berbau maksiat dan dosa, lalu kita awali dengan zikrullah dan kita akhiri dengan zikrullah, maka itu termasuk ibadah. Bahkan kita sampai ke belakang, kalau kita awali dengan zikrullah sebelum masuk ke kamar kecil itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, lalu setelah keluar dari kamar kecil itu mengatakan atau berdoa alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani, maka itu pun juga termasuk ibadah. Maka wajar kalau Allah berfirman di dalam ayatnya wal asr, demi waktu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illallazina amanu, siapa yang tidak merugi di hadapan Allah, yaitu golongannya orang-orang yang beriman dan selalu berbuat yang baik. Karena itu para jamaah, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah, baik di waktu pagi, baik di waktu siang, maupun di waktu sore atau malam hari. Fazkuruni azkurkum, maka barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, aku pun juga akan ingat kepada orang yang telah mengingat aku. Lalu selanjutnya para jamaah, apa bekal hidup sebagai seorang muslim? Bekal hidup sebagai seorang muslim adalah iman, takwa, sabar, tawakal, dan seterusnya. Inilah yang harus ada pada diri kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman dan bertakwa kepadanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Arafah ini merupakan suatu potret kecil tentang mahsyar. Gambaran kecil tentang mahsyar. Apa yang terjadi di mahsyar para jamaah? Seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang oleh Allah. Karena ini juga jadi perenungan para haji yang ada di Mekah pada saat di Arafah, bahwa seluruh amal ibadah kita atau apapun yang kita lakukan saat ini akan ditimbang oleh Allah. Dan bahkan pada saat ditimbang oleh Allah, kita akan dihisab oleh Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Yasin ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini, kata Allah, pada hari kita di mahsyar, di padang mahsyar, kita akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan seluruh amal perbuatan yang saat ini kita perbuat. Mulut kita akan dikunci mati oleh Allah. Tangan kitalah yang akan berbicara dan kaki kitalah yang akan menjadi saksi terhadap apa saja yang saat ini kita lakukan. Karena itu para jamaah, kalau kita mengkaji ayat ini, insya Allah kita akan sadar sesadar-sadarnya, dan kita tidak akan berbuat sesuatu yang berbau zalim, dosa dan sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak hanya itu para jamaah di mahsyar, bahkan di padang mahsyar nanti terik amat sangat, alias panas yang luar biasa, karena matahari ada yang mengatakan 1 jengkal di atas kita. Dan tidak ada perlindungan apapun itu kecuali amal ibadah yang saat ini kita lakukan. Dan bahkan manusia pada saat di padang mahsyar itu banyak yang penuh kecemasan. Surgakah atau nerakakah yang akan aku dapatkan? Inilah renungan para haji kita. Bahkan tidak salah kalau kita yang muslim yang ada di Indonesia merenungkan akan ini juga. Karena itu para jamaah rahimakumullah, pada saat kita berada di padang mahsyar itu tidak ada naungan dari siapapun
kecuali naungan dari Allah. Siapakah yang akan dapat naungan dari Allah itu? Sab'atul yudhillumuhullah tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan dapat naungan dari Allah tatkala tidak adanya naungan. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu orang yang bijaksana, orang yang betul-betul bijak, orang yang betul-betul adil. Lawannya adalah zalim, orang yang suka menganiaya pada dirinya sendiri. Orang yang bijak itu adalah, atau pemimpin yang bijak itu adalah orang yang mau menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Lalu siapa pemimpin? Nabi menjelaskan sangat gamblang, kullukum ra'in. Setiap jiwa, tiap-tiap manusia itu adalah pemimpin. Maka pemimpin tidak perlu untuk menunjuk RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Kita ini termasuk pemimpin. Kalau kita sebagai hamba Allah mampu berbuat yang bijak sesuai dengan Quran dan al-hadisnya, jangan khawatir, kita akan dapat naungan dari Allah tatkala tidak adanya naungan. Bagaimana tip untuk bisa, atau kiat untuk bisa kita menjadi adil alias bijaksana? 1, Quran harus dijadikan pimpinan dalam hidup kita. 2, itba'lah kepada Rasulullah. 3, indahkan akan waktu. Karena itu para jamaah rahimakumullah, ini penting. Lalu yang kedua adalah warajulun tahabba fillahi azza wa jalla. Orang yang dapat naungan dari Allah tatkala tidak adanya naungan, yakni di padang mahsyar nanti, adalah orang yang mencintai sesama manusia karena Allah. Karena itu para jamaah rahimakumullah, kita jalin hubungan yang baik, hablum minan nasnya. Kalau vertikalnya kepada Allahnya sudah bagus, horizontalnya harus diperbaiki. Kalau horizontal dan vertikal sudah sinergi, kata Allah janji, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu saudara. Ini horizontalnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum, ini masih la'allakum, mudah-mudahan kalian semuanya turhamun, akan mendapatkan rahmatnya Allah. Karena itu para jamaah rahimakumullah, penting yang kedua ini. Yang ketiga, wasabun nasa'a fi ibadatillah. Kalau ada pemuda yang setiap harinya selalu beribadah kepada Allah, baik melaksanakan ibadah mahdohnya dan ibadah ghairu mahdohnya, ini juga akan dapat naungan dari Allah. Para jamaah, dikaitkan dengan era saat ini, majelis warkop lebih menang daripada majelis taklim. Bahkan di masjid Surabaya Selatan sampai utara, bahkan sering saya pengajian ada di Lamongan, di Gresik, justru sangat memprihatinkan. Banyak masjid yang megah bahkan bertingkat, justru jamaahnya itu berkurang. Karena itu para jamaah, siapa lagi yang akan memakmurkan akan masjid? Bahkan muazin yang ada di masjid-masjid itu bukan pemuda, rata-rata orang yang sudah tua. Padahal di lingkungan sekitar masjid itu banyak remajanya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Wasabun nasa'a fi ibadatillah. Kalau ada seorang pemuda maupun pemudi yang dia betul-betul melakukan ibadah karena Allah, baik mahdoh maupun ghairu mahdohnya, maka jaminan akan dapat naungan dari Allah pada saat berada di padang mahsyar. Yang keempat, warajulun da'athu imra'ata zatal jamal faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang diajak oleh perempuan yang amat sangat cantik untuk berbuat sesuatu yang berbau maksiat dan dosa alias zina. Lalu
laki-laki itu berani berkata, ini akhafullah, saya takut, sungguh saya takut kepada Allah, maka orang yang demikian itu pula akan dapat naungan dari Allah. Karena itu para jamaah ini harus dijaga. Karena Indonesia itu per tahun yang namanya aborsi itu tidak kurang dari 4.000. Se-Asia nomor 1. Itu yang terekspos, yang tidak terekspos. Karena itu cukup memprihatinkan para jamaah apabila kedok pesantren lalu ada hal-hal yang demikian itu. Sangat memprihatinkan dan mencoreng nama yang namanya Islam. Padahal tahu hadisnya, warajulun da'aju imra'ata zatal jamal faqala inni akhafullah. Kalau ada seorang laki-laki atau mungkin seorang perempuan yang diajak untuk melakukan suatu perbuatan yang berbau maksiat dan dosa, lalu dia berani mengatakan saya takut kepada Allah, akan dapat naungan dari Allah saat kita berada di padang mahsyar. Yang kelima, warajulun tasaddaqa biyaminihi fa'afaha an simali. Yang akan dapat naungan dari Allah tatkala tidak adanya naungan pada saat kita berada di padang mahsyar, yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya tidak tahu maknanya sedekah dengan cara sirri. Karena itu sampai ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Berkata yang baik, suka memberikan maaf kepada sesama, itu jauh lebih baik daripada bersedekah yang diikuti oleh suatu penyakit, yakni penyakitnya sedekah itu adalah riya. Yang selanjutnya adalah yang dapat naungan dari Allah itu adalah warajulun ta'allaqa qalbahu bil masjidi, yaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ingin memakmurkan masjid, ingin menghidupkan majelis talim di masjid, bukan justru sebaliknya jauh dengan masjid. Karena itu para jamaah, kalau ada seseorang yang hatinya itu benar-benar dekat dengan masjid, maka orang itulah yang akan dapat naungan dari Allah tatkala tidak adanya naungan. Yang terakhir, warajulun zakalallahu khaliyan fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah khaliyan pada waktu sunyi nan sepi, sepertiga akhir malam, maksudnya qiyamul lail, mendirikan sholat sunat tahajud, lalu meneteslah air matanya. Orang yang demikian inilah yang akan dapat naungan dari Allah. Sehingga ada cerita dalam hadis Rasulullah pula, suatu malam Nabi pernah minta izin kepada istri tercintanya. Ya Aisyah, jadi ini abdi lailata robbi, wahai Aisyah, izinkanlah aku pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhanku. Qalat ana uhibbu kurbaka wa ana uhibbu yasurruka. Wahai suamiku, ya Rasulullah, aku lebih senang bila aku berada di dekatmu, dan aku akan lebih bahagia apabila aku bisa membahagiakanmu. Tatkala suami minta izin untuk melakukan qiyamul lail, lalu jawabannya istrinya seperti itu. Lalu akhirnya Nabi mengambil air wudhu, lalu sholat di dekat istrinya tidur itu. Pada saat takbiratul ihram menyaksikan betul itu Aisyah. Allahu Akbar. Sampai menunggu kepingin tahu rukunya Nabi itu kayak apa. Aisyah tidak sempat untuk melihatnya. Tatkala bangun ternyata suami beliau alias Rasulullah dalam keadaan rukuk. Dan ingin tahu itidalnya Rasulullah kayak apa. Dan juga tidak pernah tahu. Sampai justru Rasulullah setat sholat qiyamul lail itu menangis
Tidak hanya membasahi pipinya, bahkan jenggotnya, bahkan tempat sujudnya basah karena air mata Rasulullah. Sehingga itulah terkenal Rasulullah itu kalau qiyamul lail matanya membengkak, kakinya membengkak awal malam sampai menjelang sholat subuh. Bahkan sampai pada saat menjelang sholat subuh itulah Nabi berjumpa dengan Bilal. Lalu Bilal mengatakan, lima tabki ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambi. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis seperti itu sehingga membengkak matamu ya Rasul? Dan kakimu juga membengkak. Kenapa itu kau lakukan ya Rasul? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdang syakura. Bilal, apakah aku ini pantas termasuk hamba Allah yang ahli bersyukur kepadanya? Pada Rasulullah itu orang nomor satu yang paling bersyukur kepadanya. Tapi Nabi masih melakukan demikian. Lalu kita bandingkan dengan diri kita. Inilah para jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Paling akhir dari khutbah saya ini kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu insya Allah kita sudah paham. Tapi pada kisah itu para jamaah ada sesuatu yang perlu kita ambil hikmahnya. Bahwasanya seorang ayah dengan seorang anak itu sangat psikologis betul itu. Walaupun Nabiullah Ibrahim itu menginginkan anak yang cukup lama, tapi ikhtiar dan doa tidak pernah ditinggalkan. Yang namanya doa Rabbi habli minas sholihin itu selalu dibaca. Dan itu akhirnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya yang namanya Ismail, anak yang betul-betul taat kepada Allah dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Ini maknanya apa? Maknanya di dalam Al-Quran itu setiap ada perintah bersyukur kepada Allah itu selalu diikuti perintah bersyukur kepada orang tua. Bayangkan tatkala Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi. Pada mimpiku itu aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bahkan Ismail langsung mengatakan, wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah, laksanakanlah. Kau akan menjumpaiku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan para jemaah. Taatnya kepada Allah, juga taatnya kepada orang tuanya ini luar biasa. Bandingkan di era saat ini. Banyak anak yang berani sama orang tua. Tidak hanya membentak, bahkan sampai membunuh orang tuanya tidak sedikit. Karena itu para jamaah ada kisah. Kisah yang pertama adalah seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi. Tetapi pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kisah singkatnya adalah seorang pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Bayangkan, dia taat kepada Allah. Dia juga taat kepada orang tuanya. Pada saat itu tinggal ibunya. Dan dalam keadaan lumpuh. Dan apapun yang diinginkan orang tuanya, dia ingin memenuhinya. Suatu saat ibunya kepingin berangkat haji. Padahal tidak langsung menyampaikannya kepada Uwais. Uwais mendengarnya. Bingung Uwais ini. Karena bekal jelas tidak cukup. Lalu akhirnya dengan inisiatif, akhirnya Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah kurang lebih 1000 km. Digendongnya. Karena keinginan ibunya, walaupun tidak disampaikan secara langsung. Dan sampai di kota Mekah, lalu pada saat tawaf,
Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ibuku ini.